Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah dengan NPM 2104010017, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Di sini saya akan sedikit memberikan materi yang saya pahami tentang filsafat dan etika komunikasi yang diampu oleh Bapak Anton Widodo M.Sos. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, yaitu pengertian dari filsafat dan etika komunikasi. Filsafat itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang hakikatnya itu lebih ke sesuatu. Nah, tujuan dari filsafat ini adalah untuk mengetahui kebenaran dan mendapatkan ilmu pengetahuan dan intisari dari sesuatu tersebut. Sedangkan pengertian dari filsafat ilmu itu sendiri adalah suatu ilmu pengetahuan yang lebih berpengalaman ke manusianya dan dilakukan secara umum seumum-umumnya. Kemudian ada pengertian dari etika komunikasi. Etika komunikasi adalah suatu cara, gagasan moral, cara berpikir manusia untuk berkomunikasi. Kalau misalnya etika itu sendiri adalah tingkah laku manusianya, dan komunikasinya itu adalah interaksi manusia terhadap manusia lain, baik menggunakan media sosial ataupun secara langsung. Nah, jadi di dalam sejarah filsafat Islam itu, filsuf muslimnya itu berangkat sendiri dari filsafat Yunani yang kemudian itu digabungkan atau dikombinasikan dengan kitab sucinya orang Islam, yaitu Al-Quran, dan kemudian menjadi pedoman utama untuk masyarakat atau orang-orang muslim di seluruh dunia. Jadi filsafat Islam itu dia kehidupannya berbeda dengan filsuf-filsuf lain, dan suasana lingkungannya itu juga tidak dapat dilupakan oleh jalan pikiran mereka itu sendiri. Islam juga telah berhasil membuat suatu filsafat dengan prinsip-prinsip dan pemikiran yang sesuai dengan keadaan masyarakatnya itu sendiri juga. Kemudian pemikiran-pemikiran tersebut juga tidak hanya atas dasar pemikiran dan keilmuannya saja, tetapi dia lebih memikirkan ke pengaruh secara universalnya juga. Ada 7 tokoh filsafat yang saya ketahui. Yang pertama itu ada Al-Kindi, yang kedua ada Al-Farabi, yang ketiga ada Ibnu Sina, yang keempat ada Al-Ghazali, yang kelima ada Ibnu Bajjah, yang keenam ada Ibnu Tufail, dan yang ketujuh ada Ibnu Rushd. Ada 3 cabang filsafat. Yang pertama ada ontologi. Kalau ontologi itu lebih ke membicarakan sesuatu yang hakikatnya itu lebih ke ilmu pengetahuannya nanti membahas tentang sesuatu tersebut. Nah, yang kedua ada epistemologi. Kalau epistemologi ini sendiri itu membicarakan cara memperoleh sesuatu tersebut. Yang ketiga ada aksiologi. Nah, aksiologi ini lebih ke membicarakan guna dari sesuatu tersebut. Baik, jika dilihat dari garis besarnya, filsafat ilmu komunikasi ini adalah suatu proses komunikasi yang dapat dilihat dari bidang-bidangnya, tatanannya, metodenya, dan juga sifat-sifatnya. Filsafat ilmu ini terbagi menjadi 3 bagian. Tujuannya untuk mempermudah orang-orang yang ingin mempelajari filsafat ilmu tersebut. Filsafat ilmu yang pertama itu ada metafisika. Metafisika ini adalah suatu ilmu yang telah melampaui batas. Yang kedua itu ada epistemologi. Kalau epistemologi ini lebih ke pemahaman tentang metode, struktur, dan bagian-bagiannya. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi ini lebih ke
lebih cenderung ke dia ke nilai-nilai dan dari mana asal pengetahuan tersebut didapatkan. Ada beberapa contoh yang akan saya sebutkan di sini tentang peran filsafat ilmu ini terhadap masyarakat. Yang pertama itu toleransi, yang kedua itu memahami diri sendiri kemudian memahami orang lain, yang ketiga ada mengubah pola pikir, yang keempat ada memunculkan ide-ide yang ada di pikiran kita, dan yang kelima itu ada saling tolong menolong. Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan filsafat ilmu itu sangat penting bagi masyarakat karena sudah ada metodenya, sudah ada sifat-sifatnya, sudah ada tatanannya. Jadi cara filsafat ilmu itu berperan di dalam masyarakat itu sangatlah banyak. Dan jika kita bisa memahami tentang filsafat-filsafat ilmu ini di dalam masyarakatnya, di kehidupan kita sehari-hari itu sangat banyak. Dan bisa kita lihat juga di dalam ketika kita lagi di depan rumah kita dan ketika kita berinteraksi dengan orang lain, itu pun terdapat filsafat ilmu yang telah kita alami di kehidupan kita itu. Baik, jadi kesimpulan yang saya dapatkan adalah filsafat ilmu komunikasi ini adalah suatu pengetahuan atau pemahaman yang dapat membantu kita dalam berinteraksi kepada masyarakat ataupun orang lain, baik melalui media sosial ataupun melalui konteks secara langsung. Jadi filsafat ini juga banyak tokoh-tokohnya yang mengemukakan, termasuk ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, kemudian ada Ibnu Rushd. Nah, itu semua tokoh-tokoh yang memang saya ketahui di dalam filsafat ilmu ini. Kemudian etika-etika dalam kita menyampaikan atau dalam kita berkomunikasi kepada orang lain itu juga harus dipakai. Kemudian juga ilmu-ilmu pengetahuan dari filsafat ilmu ini juga harus kita pahami, karena jika kita berinteraksi dengan orang lain tapi kita tidak mempunyai ilmu, itu tidak ada sama saja bohong, sama seperti kita cuman mengeluarkan busa yang memang tidak ada artinya. Kemudian juga etika juga, moral juga itu harus dipakai ketika kita berinteraksi. Etika manusia itu sangat berpengaruh terhadap interaksi kita terhadap manusia lainnya. Terus juga cara-cara kita berkomunikasi dengan manusia lain itu juga sangat penting, karena jika kita tidak tahu cara berkomunikasi dengan baik, itu bakal menimbulkan masalah yang mungkin nanti bakal membuat kita dengan orang tersebut itu menjadi bertengkar atau menjadi sebuah permusuhan. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Di dalam materi tersebut juga masih banyak sekali kekurangan, dan dari materi-materi yang saya sampaikan juga masih banyak yang seharusnya disampaikan, tapi karena sepemahaman saya tentang materi filsafat dan etika komunikasi hanya segitu, jadi saya hanya bisa menyampaikannya segitu saja. Dan kepada Bapak Anton Widodo selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat dan etika komunikasi, saya memohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang ada di video ini, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih buat yang sudah menonton video ini.